Halo semuanya, kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada topik 2 bagian ilustrasi kontekstual mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Adapun anggota kelompok yang pertama Abi Rasidin, yang kedua Baik Fani Rindang Dwi Antari, yang ketiga Naba Nurul Muhammad, yang keempat saya sendiri Made Terasa Fitri, dan yang terakhir Rahmawati. Apa saja tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan, khususnya dalam hal sosial emosional? Salah satu tantangan bagi guru dalam menjadi teladan, terutama dalam hal aspek sosial emosional, yaitu melibatkan beberapa aspek. Salah satunya adalah menjaga konsistensi dalam menunjukkan perilaku yang diharapkan. Guru perlu secara terus-menerus menunjukkan empati, mengelola emosi dengan baik, dan menerapkan pemikiran kritis dalam berbagai situasi. Contohnya, ketika guru mengalami stres atau tekanan, mungkin sulit bagi mereka untuk tetap tenang dan mengelola emosinya dengan baik di depan kelas. Kasus yang ada berkaitan dengan pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti, yaitu menghadapi kondisi antar siswa atau ketegangan di dalam kelas. Beberapa guru mungkin mengalami kesulitan dalam menjaga keseimbangan emosi atau menunjukkan empati yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan
termasuk kesulitan finansial dan prasangka masyarakat, anak-anak ini tetap gigih dalam mengejar pendidikan. Hal-hal penting setelah menonton film Laskar Pelangi adalah yang pertama, semangat dan ketabahan. Film ini memperlihatkan semangat dan ketabahan dari para siswa di desa kecil Belitong yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi banyak tantangan dan keterbatasan. Yang kedua, peran penting pendidikan. Pada film Laskar Pelangi ini menyoroti betapa pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib seseorang dan mendorong kemajuan seluruh komunitas. Yang ketiga, hubungan guru-siswa. Film ini menggambarkan hubungan yang erat antara guru dan siswa, di mana guru bukan hanya pengajar tetapi juga mentor dan figur inspiratif bagi para siswanya. Yang keempat, keberanian untuk bermimpi. Film Laskar Pelangi mengajarkan tentang pentingnya bermimpi dan berani menghadapi rintangan untuk mencapai impian tersebut. Dan yang kelima atau yang terakhir, kebersamaan dan solidaritas. Para siswa dalam film ini menunjukkan kekuatan kebersamaan dan solidaritas dalam mengatasi berbagai masalah dan menghadapi tantangan yang dihadapi bersama-sama. Bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Hal yang bisa kami pelajari dari film Laskar Pelangi berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan, yaitu yang pertama, dedikasi terhadap pendidikan. Guru dalam film ini menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap pendidikan mereka dan berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi para siswa mereka meskipun menghadapi banyak kendala. Yang kedua, inspirasi dan motivasi. Guru-guru dalam Laskar Pelangi berperan sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi para siswa mereka, mendorong mereka untuk bermimpi dan meraih hal-hal yang lebih baik dalam hidup. Yang ketiga, kreativitas dalam pengajaran. Para guru dalam film ini menggunakan pendekatan kreatif dalam mengajar, mengubah pembelajaran menjadi pengalaman yang menyenangkan dan menarik bagi para siswa mereka. Yang keempat, membangun hubungan yang baik. Guru-guru dalam Laskar Pelangi membangun hubungan yang baik dengan para siswa mereka menjadi figur yang tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga peduli akan kesejahteraan dan perkembangan pribadi siswa. Yang kelima atau yang terakhir, peran sebagai pemimpin lokal. Guru-guru dalam film ini juga berperan sebagai pemimpin lokal dalam komunitas mereka, membawa perubahan positif tidak hanya dalam hal pendidikan tetapi juga dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Anda bisa menonton alternatif film lain berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Kelompok kami menonton film Deadwood Society, yaitu film yang mengisahkan seorang guru bahasa Inggris bernama John Keating yang tidak konvensional namun menginspirasi siswanya untuk merangkul individualisme mereka dan meraih hari ini melalui kekuatan puisi. Metode pengajaran yang tidak konvensional, Keating menentang etos sekolah yang tradisional dan kaku, sehingga mendorong para anak laki-laki untuk berpikir sendiri dan mengejar passion mereka. Salah satu kekuatan terbesar film ini terletak pada eksplorasi tema-tema seperti kebebasan berekspresi, ketidaksesuaian,
budaya mereka yang unik. Apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut, dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Pada film Deadwood Society, pembelajaran sosial emosional yang bisa dipelajari dari film tersebut yaitu yang pertama, pemberdayaan individu. Guru seperti John Keating mendorong siswa untuk mengembangkan kepercayaan diri mereka, mengeksplorasi minat dan bakat mereka sendiri, dan memahami nilai-nilai mereka. Yang kedua, mendorong keberanian. Film ini menyoroti pentingnya memiliki keberanian untuk mempertanyakan norma-norma sosial dan mengambil resiko dalam mengejar impian dan keinginan pribadi. Lalu yang ketiga, atau yang terakhir, pentingnya kebebasan berpikir. Guru seperti Keating mengajarkan pentingnya mempertahankan kebebasan berpikir dan mengekspresikan diri secara kreatif yang merupakan aspek penting dari pembelajaran sosial emosional. Yang kedua yaitu pada film Sekolah Rimba. Pembelajaran sosial emosional yang bisa dipelajari dari film Sekolah Rimba yaitu yang pertama, pentingnya empati dan penghargaan terhadap budaya. Butet Manurung menunjukkan empati dan penghargaan yang mendalam terhadap budaya dan kehidupan tradisional suku anak dalam sambil membawa pendidikan modern ke dalam komunitas mereka. Yang kedua, kemampuan untuk beradaptasi. Guru seperti Butet Manurung harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan kebutuhan unik siswa mereka. Ini melibatkan kemampuan untuk memahami dan merespon secara efektif terhadap keadaan dan budaya lokal. Yang ketiga, kerjasama dan keterlibatan komunitas. Film ini menekankan pentingnya kerjasama antara guru, siswa, dan komunitas mereka dalam mencapai tujuan pendidikan yang merupakan aspek penting dari pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dari SMP Negeri 6 Mataram. Mengapa mengontrol emosi menjadi sebuah tantangan bagi seorang guru? Mengontrol emosi merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Karena seorang guru yang mengajar di dalam kelas harus bisa memberikan hal-hal positif bagi peserta didiknya. Jika guru tersebut dalam keadaan atau emosi yang tidak bisa mengontrol dirinya, maka ketika ia berada di depan kelas memberikan pembelajaran kepada peserta didik, guru tersebut akan menuangkan emosinya kepada peserta didik. Misalnya seperti jika guru tersebut dalam keadaan marah, namun ketika masuk kelas, guru tersebut bisa marah-marah kepada peserta didik. Hal ini ditakutkan dapat membuat peserta didik jadi malas atau tidak mau mengikuti pembelajaran. Pertanyaan kedua dari SMP Negeri 2 Mataram. Apakah menceritakan atau membandingkan antar peserta didik termasuk dalam pembelajaran sosial emosional? Menurut kelompok kami, menceritakan atau membandingkan antar peserta didik termasuk pembelajaran sosial emosional. Hal ini dapat dilakukan namun tidak boleh sering. Misalnya, guru tersebut dapat membandingkan peserta didik dengan peserta didik lain hanya sekali saja. Hal ini berguna untuk memberikan motivasi kepada peserta didik lainnya agar dapat menjadikan peserta didik yang unggul itu sebagai contoh untuk berkembang ke arah yang lebih positif.